يا فتاح يا عليم علمنا علما نافعا مباركا وافتح لنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرج الله وعلى آله وصحابته ومن آمن به واتبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا ربنا بالمصطفى الرؤوف محمد مكمل الأوصاف وبكلامك العظيم الشافي مصدر كل العلم والمعارف بجاه كل الأنبياء الحصاف وبكرامة ذوي انكشاف وبمكانة ذوي السر الصفي وبمشايخ ذوي الإنصاف معهدا نجعل معهدا منورا ونافعا مباركا معمورا ومنبع العلوم والعرفان ومرتقى الإيمان والإحسان كهفا لطالب العلوم والحكم فذكره ونفعه شاع وعم ومصدر الحكم والأحكام حتى يصير مقصد الأنام يرغب فيه الخاص مثل العام فهو إذن كبيتك الحرام وانفع وبارك زد لنا في علمنا منزلا نجعل منزلا ميمونا والطف بنا في سائر الأوقات ونجنا من سائر الآفات أزواجنا أولادنا اجعله
waj'alhum lana qurrata a'yunin faya ilahana kadzaka kullu talibin wa talibah wa man lahu bi khidmatu was suhbah wasi' lana wa lahumul arzaqa hassin lana wa lahumul akhlaqa mati' lana ya rabbana bi ni'matik wa zid lana karamatan bi minnatik 'anna wa 'anhum jannibanna niqmatak musibatan balwa kadzaka fisnatak wahfaz muqamana minal la'wa'i wa min syururid dahri wal a'da'i sallim jami'ana minasy syaitani wa jundihi min insin aw min jani amin amin astajib amin wa la tukhayyib ma bihi da'auna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Innal munafiqina setuhune pira-pira wong munafik kabeh iku fid darki ing dalem undag-undagan sor. Ayil makani tegese panggonan al asfali kang paling ngisor minan nari saking neraka. Sebelumnya telah disampaikan bahwa tangga menuju ke atas itu bahasa Arabnya darajat. Maka untuk surga itu bukan darokat tapi darajat. Sedangkan tangga ke bawah itu bahasa Arabnya darokat. No, oleh karenanya tingkatan-tingkatan neraka itu menggunakan kalimat darokat. Kapan surga? Darajat. Al-asfali kang paling ngisor minan nari saking neraka. Wa huwa utawi ad-darkul asfal iku qa'ruha telenge nar. Bagian yang paling dalam, qa'r. Paling bawah. Iku qa'ruha telenge nar, bagian yang paling dalam dan bawah. Walan tajidalan ora bakal nemu sapa sira. Lahum maring al munafiqin ora bakal nemu nasiran ing penolong mani'an kang nyegah minal azabi saking siksane Allah illal ladzina kecuali wong akeh silai alladzina tabu kang pada taubat sapa alladzina taubat minan nifaqi saking kemunafikan. Wa aslahu lan bagusaken sapa alladzina amalahum ing amali alladzina sebagai perwujudan taubat mereka. Wa'tasamu lan pada cecekelan sapa alladzina ay wathiqu tegese pada kumandel sapa alladzina billahi kelawan Allah. Wa akhlasu lan pada murniaken sapa alladzina dinahum ing agamane alladzina lillahi krana Allah. Dimurniaken minar riya'i saking riya. Pamer. Lah. Kalau memang mereka mau bertaubat, mau memperbaiki diri, berpegang dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, faulaika mengkotai mengkono alladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah iku ma'al mu'minina ing dalam sartane pira-pira wong mukmin kabeh. Dalam hal apa? Fima ing dalam perkara yuk tauna kang diparingi sapa al mukminin diparingi hu ing ma. Lah wong mukmin ku arepan diparingi apa sih? Wasaufa yu'ti lan bakal maringi sapa Allahu Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin kabeh maringi ajron ing ganjaran aziman kang agung fil akhirati ing dalam akhirat. Huwa utawi ajrun azim iku al jannatu suwarga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma utawi opo
iku yaf'alu agawe sapa Allahu Allah bi'adzabikum kelawan nyiksa sira kabeh in syakartum lamun syukuran sapa sira kabeh nyukuri ni'amahu ing pira-pira nikmati Allah wa amantum lan iman sapa sira kabeh bihi kelawan Allah. Wal istifhamu utawi istifham ma yaf'alu apa yang Allah lakukan iku bimakna nafi kelawan nganggo makna nafi ai la yaf'alullah ai la yu'adzibu tegese ora bakal nyiksa sapa Allah kuming sira kabeh wa kana lan ana sapa Allahu Allah aniku syakiran zat kang nyukuri li a'malil mukminina maring pira-pira amale pira-pira mukmin kabeh oleh nyukuri bil itsabati kelawan ganjar aliman turzat kang ngudaneni bi khalqihi kelawan makhluke Allah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan malam Senin kemarin telah Al-Faqir wal Mudhnib sampaikan tentang tanda-tanda orang munafik. Sebetulnya untuk mengidentifikasi orang munafik itu tidak bisa hanya mengandalkan tanda-tanda tersebut. Karena persoalan kemunafikan itu adalah persoalan hati. Artinya orang-orang munafik itu dipastikan memiliki tanda-tanda yang sudah disebutkan. Akan tetapi ketika kita melihat tanda-tanda tersebut, itu belum cukup dijadikan alasan untuk memvonis seseorang sebagai munafik. Paham beli maksudnya? Paham beli maksudnya? Itu. Oleh karenanya, yang tahu betul tentang siapa orang yang munafik itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengetahui si A, si B, si C sebagai orang-orang munafik itu karena diberitahukan oleh Allah. Paham ya? Paham tidak? Itu. Disebutkan pada ayat-ayat yang lalu tentang alamat, tanda-tanda orang munafik. Apa saja tandanya? Ketika mereka berdiri sholat, maka mereka merasa berat, sehingga menjalankan sholat itu dengan bermalas-malasan. Ketika mereka melakukan apapun, maka tujuannya adalah agar dilihat dan mendapat sanjungan pujian dari manusia. Lidah mereka, apalagi hati mereka berat untuk diajak berzikir kepada Allah, sehingga zikir mereka hanya sedikit. Tidak punya prinsip, kesana kemari bagaikan lalat, mudzabdzabina baina dzalik. Orang kalau sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya mereka orang munafik, maka sekali-kali kau tidak akan pernah menemukan jalan untuk mengantarkan mereka kepada kebenaran. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mari kita renungi di sini. Kalimat falan tajida itu khitabnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja
tidak mampu mendapati jalan untuk mengantarkan mereka kepada kebenaran, apalagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang memang Allah telah mentakdirkan orang itu tersesat. Makanya tugas yang dibebankan Allah kepada Kanjeng Nabi itu hanya menyampaikan, baik penyampaian secara lisan maupun melalui contoh dan keteladanan. Tidak pernah Rasulullah memaksa orang. Itulah sebabnya kita temukan ayat la ikraha fiddin. Baik. Kemudian di akhir ayat disebutkan di antara tanda yang nyata akan kemunafikan seseorang itu adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai kekasih, sebagai teman yang kita sharing rahasia dengan mereka. Maka pada ayat terakhir Senin kemarin yang kita baca dan belum sempat kita sampaikan penjelasannya, ada larangan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai teman dekat, sebagai orang yang kalian menyampaikan semua rahasia kalian kepadanya, dan mengesampingkan orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin menjadikan untuk Allah atas kalian kekuasaan yang nyata? Baik, kita berhenti dulu di situ sebelum kita uraikan tentang ayat yang barusan kita baca bersama. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Kalimatnya sangat menyeramkan. Kecaman ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya keinginan. Jadi apalagi sampai nyata-nyata kita menjadikan sultanan mubina, baru berkeinginan saja itu sudah dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturidun, apakah kamu menginginkan menjadikan untuk Allah sultan, kekuasaan yang nyata pada kalian? Apa yang dimaksud dengan sultanan mubina ini? Dijelaskan oleh Imam Suyuti, ay burhanan bayyinan ala nifaqikum. Artinya apa? Ketika orang-orang yang mengaku dirinya beriman memadu kasih dengan orang-orang kafir, maka ini merupakan bukti yang nyata, ini merupakan bukti yang jelas akan kemunafikan. Paham belum maksudnya? Itu yang dimaksud dengan sultanan mubina. Ada sementara ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sultanan mubina itu ay'uzran bayyinan bil qatl, seperti yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, yaitu Tanwirul Miqbas. Sultanan mubina itu adalah alasan yang nyata untuk kalian boleh diperangi. Sementara Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bantani al-Jawi dalam tafsirnya Murahilabid
likashfi ma'nan Qur'anin Majid, menjelaskan beberapa varian makna sultanan mubina. Di samping makna yang telah disampaikan, yaitu alasan yang nyata atas kemunafikan kalian, kekufuran kalian, alasan yang nyata untuk kalian kemudian bisa diperangi, beliau juga menjelaskan makna lain dari sultanan mubina, yaitu apa? Alasan untuk kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa kalian di akhirat. Orang munafik itu di dunia, mulut mereka mengatakan iman, hati mereka tidak iman. Ketika mereka kemudian memadu kasih dengan orang-orang kafir, maka perilaku ini akan dijadikan alasan oleh Allah kelak di akhirat untuk menyiksa mereka. Paham tidak maksudnya? Yaitu, maka aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Jadi untuk bukti, seandainya mereka tidak memadu kasih dengan orang-orang kafir, ketika mereka disiksa, bisa saja mereka mengelak, bisa saja mereka ngeles. Tuhan, kenapa kau siksa aku? Bukankah aku menyatakan iman? Iya kan? Lah, maka ketika mereka mengatakan itu, akan dikatakan kepada mereka, iman-iman mulutmu, nyatanya kamu tidak beriman. Buktinya, kalau kamu beriman, tentu kamu akan memadu kasih dengan orang yang beriman. Kenapa di dunia kamu malah lebih asyik, mesra memadu kasih dengan orang-orang kafir? Ini yang dimaksud sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Nah, pada pertemuan yang lalu Al-Fakir sudah sampaikan bahwa ada 3 kelompok di dalam Al-Quran yang diancam oleh Allah dengan ancaman siksa yang tidak biasa. Yang pertama, pengikutnya Nabi Isa yang kufur. Setelah permintaan mereka agar Allah turunkan Maidah, hidangan makanan langsung dari atas langit, setelah itu dituruti, kemudian mereka kufur. Maka mereka yang kufur ini diancam oleh Allah pada lembaran akhir surat Al-Maidah. Famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Yang kedua, keluarga Fir'aun. Di dalam Al-Quran disebutkan, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan yang ketiga, orang-orang munafik i'tiqadi, yaitu orang yang mulutnya menyatakan iman tapi hatinya kufur. Mereka diancam di dalam ayat ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bagian yang paling dalam dan paling bawah dari neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau sudah seperti itu, walan tajida lahum nasira, kau tidak akan mendapati orang yang bisa menolong mereka dari siksaan Allah, orang yang bisa menghalangi mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama mengatakan bahwa akhbathul kufri an-nifaq, kekufuran yang paling menjijikkan, kekufuran yang paling kotor, kekufuran yang paling puncak adalah kemunafikan. Ancaman mereka tidak biasa. Kenapa? Karena di samping di dalam hati mereka kufur, mereka berusaha menipu Allah. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Ketika mereka sedang berada di komunitas orang-orang kafir, mereka mengatakan, innama nahnu mustahzi'un.
Maka wajar kalau ancaman mereka tidak biasa. Kalau kemudian siksaan mereka amatlah pedih. Tapi subhanallah, betapa rahmat Allah, betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dalam perjalanannya pernah berada pada titik yang paling kotor. Orang yang dalam kehidupannya pernah berada pada puncak yang paling jahat sekalipun, kalau memang kemudian mereka bertaubat kepada Allah, mereka menyesali perbuatannya, mereka kemudian memperbaiki diri, Allah tetap terbuka kepada mereka. Paham belum maksudnya? Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Masya Allah. Coba, sementara kadang-kadang kita dalam kehidupan ini seringkali mengambil keputusan jauh melampaui Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita jujur pada diri kita. Kita bersama-sama melakukan muhasabah. Betapa seringnya kita dalam hidup ini memiliki sikap, mengambil keputusan yang melampaui Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah dengan orang kafir tetap terbuka kalau mereka masuk Islam. Ketika Allah dengan orang munafik tetap terbuka seandainya mereka betul-betul bertaubat kepada Allah. Seringkali kita mendapati orang yang sekali dua kali melakukan kesalahan, kemudian kita mengambil satu sikap, mengambil satu ketetapan, berani memvonis, wes potongane kapan pun, masa bener sampai kapan baik. Lu paham belum maksudnya? Seakan-akan pintu taubat itu kita tutup, wes kapan golongan kun sin neraka beli wurung anak. Bro, masa elinga, masa sadara, wes seng buyut-buyut makonon iku. Masya Allah, coba. Ini. Padahal Allah jelas-jelas loh mengatakan illalladzina tabu. Kecuali mereka yang bertaubat. Bertaubat dari kemunafikannya, atau dalam bahasa sahabat Abdullah bin Abbas seperti ditulis dalam tafsir Tanwirul Miqbas, bertaubat dari kufur sirrinya, kufur yang disembunyikan. Kemudian pertaubatan mereka ini dibuktikan dengan memperbaiki diri, memperbaiki amal, wa aslahu. Kalau yang sebelumnya sholat berat, kalau memang iya kamu menyesal, kamu bertaubat, sekarang berubah dong, semangat dalam sholat. Kalau sebelumnya kamu setiap kali melakukan sesuatu yang diharapkan sanjungan pujian orang, ingin dilihat oleh orang, maka mulai sekarang sembunyikan amalmu agar bisa tulus karena Allah. Kalaupun sewaktu-waktu kamu perlu memperlihatkan amal, niatkan agar bisa menjadi contoh bagi orang lain. Ganti ikhlas. Kalau sebelumnya mereka seperti lalat yang kesana kemari, seperti tidak punya prinsip dalam hidup. Karena apa? Orientasi mereka itu adalah maslahatul waktu, kepentingan sesaat. Terjemahnya maslahatul waktu itu kepentingan sesaat. Pokoknya endi anak kepentingan, endi anak keuntungan. Walaupun itu ada pada kelompok orang kafir, maka mereka pun tidak malu-malu datang ke sana. Sekarang ganti orientasinya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah. Maka wa akhlasu dinahum lillah. Semuanya. Kalau sebelumnya karena orang, kalau sebelumnya karena kepentingan, kalau sebelumnya maslahatul waktu, maka sekarang
Kalau memang betul taubatmu, ganti orientasi itu, wa akhlasu dinahum lillah. Nah, ketika mereka telah bertaubat, memperbaiki diri, berpegang yakin kepada Allah, ikhlas dan tulus dalam menjalani agama ini karena Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka mantan-mantan munafik ini akan digolongkan bersama orang-orang yang beriman. Sama. Yang dimaksud bersama orang-orang yang beriman ini apa? Imam Suyuti dengan tegas mengatakan fima yu'tauna, apa yang diberikan pada orang-orang yang beriman itu pun akan diberikan kepada orang-orang munafik yang sudah bertaubat. Apapun. Ada sementara ulama yang memaknai faulaika ma'al mu'minin ay fis sirri. Artinya apa? Berarti iman kalian sudah sama seperti orang yang betul-betul mukmin, bukan hanya mulutnya tapi juga dalam hatinya beriman. Ada lagi yang memaknai faulaika ma'al mu'minin, itu hubungannya dengan janji Allah. Jadi apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman itu juga berhak diterima oleh orang-orang munafik yang sudah bertaubat. Termasuk janji tentang surga. Oke. Jadi ini loh, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu perwujudannya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumat kemarin alhamdulillah Al-Fakir dapat 8 kitab, kalau tidak 6 kitab, hadiah langsung dari pengarangnya, Syekhuna Dr. Luqmanul Hakim Al-Azhari, ulama dari Lombok yang sampai S3 di Al-Azhar, dan beliau disertasi doktoralnya itu tentang masalah hadis ya. Hadis yang sementara ini ada beberapa orang yang liberal, begitu bebas dan nakal dalam memaknai hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beliau mendapatkan peringkat mumtaz ma'asyarafil ula. Jadi nilainya paling tinggi, paling tinggi. Itu ada beberapa kitab beliau, termasuk tentang masalah cinta kepada Rasulullah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemudian tentang sholatnya orang-orang muqarrabin, itu seperti apa. Saya tertarik ketika membaca kitab beliau, baru beberapa kitab yang sempat saya baca. Itu ketika menjelaskan tentang rahmat Allah yang bertebaran di alam ini. Perbedaan antara nabi-nabi yang dulu dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para nabi, para rasul dahulu diutus oleh Allah itu untuk menebarkan rahmat. Untuk merahmati. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah, beliau adalah rahmat itu sendiri. Masya Allah. Coba. Beda atau tidak? Yang pertama merahmati. Kalau Nabi
Nabi bukan sekedar merahmati. Nabi Muhammad itu adalah manifesto atau perwujudan dari rahmat itu sendiri. Itulah sebabnya dalam hadis Rasulullah mengatakan, anar rahmatul muhdah. Coba ayo, kaitannya dengan ayat yang kita baca tentang orang munafik. Bagaimana sosok Rasulullah yang dikatakan sebagai rahmat. Ini saya tulis dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ini sejarah yang tidak banyak orang yang tahu, kecuali mereka yang menekuni tentang sejarah, tentang tafsir secara mendalam. Coba kita kenal di zaman Rasulullah itu ada orang munafik. Dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Abdullah ibn Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun dia itu adalah ra'sul munafikin, pimpinan orang-orang munafik, tapi awas, ternyata putra beliau kebetulan diberi nama yang sama, Abdullah juga. Beliau adalah sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putranya ini seorang sahabat. Kita tahu Abu Jahal, beliau adalah pimpinan orang-orang musyrik, tapi ternyata dia punya seorang putra bernama Ikrimah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita, Masya Allah, tidak pernah hidup ini bisa menjamin yang sekarang orang tuanya kafir belum tentu anaknya kemudian kafir. Yang sekarang orang tuanya munafik belum tentu anaknya juga munafik. Itulah kita diingatkan bagaimana Rasulullah ketika dakwah di Taif, kemudian beliau dilempari batu, dibuli habis-habisan, bahkan kedua sandal yang dipakai beliau berlumuran darah. Karena apa? Kaki beliau terkena banyak lemparan batu. Di tengah jalan ketika melewati gunung, malaikat yang menjaga gunung menawarkan diri kepada Rasulullah bagaimana seandainya penduduk Taif yang dihuni oleh suku Bani Thaqif itu dihancurkan saja. Apa kata Rasulullah? Jangan. Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Saya masih punya harapan besar. Kalaupun mereka sekarang mencaci maki saya, menganggap saya orang gila, menganggap saya tukang santet, menganggap saya penyair, menganggap saya orang kerasukan, tidak iman kepada saya, masih punya harapan. Siapa tahu anaknya nanti yang beriman kepada saya. Kalau mereka dihancurkan sekarang, maka mereka riwayatnya selesai sampai di sini, tidak punya keturunan. Tapi kalau mereka dibiarkan, siapa tahu akan melahirkan anak. Kalau tidak, anak cucu yang beriman kepada saya. Subhanallah, rahmatnya Kanjeng Nabi. Coba, terbukti Abu Jahal punya anak Ikrimah, seorang sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik, punya anak namanya Abdullah, menjadi sahabiyun jalil min ajillai ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah menarik tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik ini. Kalau ingin tahu ceritanya, jangan hanya ngaji Khulasan Nurul Yakin, ngaji kitab sejarah yang besar. Hadisnya gak cukup Arba'in Nawawi,
Bukhari dikaji, disebut dalam Bukhari cerita bagaimana Rasulullah terhadap pimpinan munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini perlu saya sampaikan agar bagaimana hati kita itu bisa lunak. Dadi wongku aja nyewotan, dadi wongku aja melampaui, maukah sikap dan keputusan Tuhan. Wong Tuhan belum memutuskan surga neraka, kita seringkali sudah, wah itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ente dikiti pangeran, nyalip pangeran. Paham li maksudnya? Allah belum vonis, ente sudah berani vonis. Coba. Ini Rasulullah bersikap kepada orang yang nyata-nyata munafik. Sedangkan kita sekarang tadi di Muqaddimah sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mendapati tanda-tanda semacam ini pada seseorang, belum tentu orang itu betul-betul munafik. Bisa jadi ada orang malas sholat karena memang dia wataknya males, paham kan? Yang nggak cuma sama sholat, mangan ya males, kadang kudu digedak-gedak, adus ya males. Pokoknya kapan orang dikongkon adus ning bature seminggu beli adus. Ya pancen wataknya males loh kan kon. Jadi belum tentu. Ini Rasulullah dengan orang yang nyata berdasarkan informasi dari Allah dia munafik. Tapi coba, Kanjeng Nabi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, menurut keterangan ulama pakar sejarah Al-Waqidi, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sakit selama 20 malam. Mulai sakit di akhir bulan Syawal sampai masuk bulan Dzulqa'dah. Setelah 20 malam kemudian dia meninggal dunia. Yang menarik, selama 20 malam Abdullah bin Ubay bin Salul ini sakit, setiap hari Rasulullah menjenguk dia. Subhanallah. Kadang-kadang kita dengan tetangga yang karena beda prinsip saja nggak mau nengok. Bahkan bukan sekedar beda prinsip, beda milikuwu, gering beli ditiliki. Beda partai, gering beli diparki. Masya Allah, coba. Ingat, ada hak bertetangga. Selama orang itu tidak nyata-nyata memerangi kita. Sekian banyak riwayat menyebutkan Rasulullah juga menengok tetangganya yang non-muslim ketika sakit. Bahkan salah satu pembantu Rasulullah adalah seorang pemuda Yahudi. Ketika sakit ditengok oleh Rasulullah. Dan bagaimanapun karena dia itu membantu keseharian Rasulullah, Rasulullah mengajaknya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika Rasulullah mengajaknya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, pemuda ini walaupun dia Yahudi tapi dia sangat patuh pada ayahnya. Fa'asyara ila abih. Dia isyarah kepada ayahnya. Ternyata ayahnya mengatakan, Ati' Abul Qasim, turuti saja apa kata Muhammad. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara ulama ada yang mengkomentari ini adalah berkah baktinya anak kepada orang tua. Kalau memang baktinya tulus, maka ini akan mengantarkan dia mendapat ridho Allah, karena ridho Allah fi ridhol walidain. Kali-kali kan di akhir hayatnya dapat hidayah, dimudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba. Kembali pada kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. 20 malam dia sakit, setiap hari dijenguk oleh Rasulullah. Pada hari di mana dia meninggal, Rasulullah masuk. Ambekane wis cekap-cekap. Ambekane wis cekap-cekap. Wa huwa yajudu binafasih. Ketika itu Rasulullah berkata, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, qad nahaituka an hubbi Yahud.
bukankah aku sudah melarang kamu untuk memadu cinta dan kasih dengan orang-orang Yahudi? Apa jawaban Abdullah bin Ubay? Faqala qad abghadahum As'ad bin Zurarah fama nafa'ah. Bukankah As'ad bin Zurarah sudah membenci orang Yahudi, tapi apa coba manfaatnya? Fama naf'uh. Setelah mengatakan itu, kemudian Abdullah bin Ubay berkata, ya Rasulullah, karena bagaimanapun secara zahir dia menyatakan Islam, tetap ngundangnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, laisa hadzal hin bihin itab. Kanjeng Nabi, kin wis ora wayahe manggla-mangglo. Saat ini bukan waktunya menegur. Kita lebih sarapan mati Kanjeng Nabi. Masya Allah. Aja ditegur, aja disalah-salahkaken. Beli melas tak gitu sarapan mati, ambekan wis angel. Gu. Ya mungkin seperti itu mungkin. Loh, itu. Akhirnya singkat cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, putra beliau yang sahabat yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kata putra Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya Rasul, saya punya permintaan. Kalaupun engkau tidak melihat ayah saya, tapi lihatlah saya anaknya. Masya Allah, coba. Sa'alahu ayyu'tiyahu qamisahu liyukaffinahu fih. Itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul minta kepada Rasulullah gamis yang sedang dipakai oleh Rasulullah nempel sama kulitnya. Ya Rasul, saya minta gamismu berikan pada saya untuk saya buat kain kafan ayah saya. Coba bagaimana Nabi itu rahmat? Nabi lepaskan gamisnya, Nabi berikan. Coba kira-kira misalnya anak tangga tukang maksiat telimarak ning kiai iku sorban sing biasa kanggo Jumatane, kami nek kanggo ngafani wah wong blilok malah ditajuk, wah ya mati jaluk sorbane kita. Coba ayo ini renungi, muhasabah bareng. Fa'atahu, Nabi berikan gamisnya kepada anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Dinakakan. Masya Allah. Wes dinakakan, summa sa'alahu ayyusalli alaih. Kemudian sang putra ini meminta kepada ya Rasulullah, ya Rasul tolong solati ayahku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaih. Rasulullah pun berdiri dan menyolatinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika itu memegang baju Rasulullah. Faqama Umar bin Khattab fa'akhadha bi thawbi. Umar bin Khattab bangkit memegang baju Rasulullah. Faqal, ya Rasulullah, tusalli alaihi wa qad nahakallahu anhu. Kau solati Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pemimpin orang munafik. Allah sudah melarangmu. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Kata Rasulullah, inna rabbi khayyaroni. Allah Tuhanku memberi aku dua pilihan. Wa fi riwayah ana baina khiyaratain. Saya di antara dua pilihan, mau memintakan ampun untuknya atau tidak memintakan ampun untuknya. Di ayatnya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falayyaghfirallahu lahum. Buka surat Al-Munafikun. Kamu mau memintakan ampun orang-orang munafik, silakan. Tidak memintakan ampun untuk mereka juga silakan. Kalaupun kamu memintakan ampun untuk mereka sampai 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Tapi belum ada larangan ketika itu. Masih pilihan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Bahkan dalam satu riwayat itu ada kalimat yang luar biasa, Kang Mustafa. Jare Kanjeng Nabi ngomong karo sahabat Umar,
Priben ngomongnya Kanjeng Nabi. Walau a'lamu anni in zidtu ala sab'in ghufira lahu lazidtu. Masya Allah, coba. Lau a'lamu anni in zidtu ala sab'in ghufira lahu lazidtu. Kalau saja saya tahu seandainya istighfar saya lebih dari 70 menjadikan dia diampuni oleh Allah, saya akan tambahi istighfar saya lebih dari 70. Rahmat Kanjeng Nabi, bener-bener rahmat. Paham li maksudnya? Paham li maksudnya? Masya Allah, coba. Ya Allah, ya Rabb. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan yang meminta dan datang kepada Rasulullah bukan anaknya, tapi langsung Abdullah bin Ubay bin Salul ketika ditengok oleh Rasulullah. Dia sendiri yang minta. Kanjeng Nabi, kok kapan kita mati gamisnya kanggo ngafani kita lah, sholat tanah kita lah. Kowe. Bahkan ada dalam riwayat lain Rasulullah sendiri yang datang ketika proses pemakaman Abdullah bin Ubay bin Salul. Seperti yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah dari Amr ibn Dinar, beliau mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra Abdullah ibn Ubayyin ba'dama udkhila hufratahu." Kanjeng Nabi datang ke kuburan Abdullah bin Ubay setelah dia dimasukkan ke dalam liang, fa'amara bihi fa'ukhrija. Kemudian kata Nabi, jangan dulu dimasukkan, keluarkan lagi, dikeluarkan. Fawadhu'ahu ala rukbatayhi, kemudian jasad jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul diletakkan di atas kedua lututnya. Wa fi riwayah fakhidaihi, di antara kedua pahanya, di atas kedua pahanya. Wa nafatha alaihi min riqi, kemudian Rasulullah meludahkan ludahnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa albasahu qamisa, dan memakaikan gamisnya pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah, rahmat. Itu dengan orang yang nyata-nyata munafik. Tetap Kanjeng Nabi menghargai anaknya. Anaknya sahabat. Coba seandainya Kanjeng Nabi menolak, jangan, bapakmu itu neraka anu. Bagaimanapun perasaan anak sakit hatinya seperti apa coba. Paham tidak? Itu. Masya Allah. Rahmat. Dan ternyata kenapa sampai Rasulullah rela memakaikan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, dijelaskan bahwa itu dalam rangka mukafaah. Bagaimanapun Abdullah bin Ubay bin Salul yang dinyatakan sebagai kepala orang munafik, dia pernah punya jasa yang hubungannya dengan pakaian. Apa rupanya? Ketika paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib hijrah ke Madinah, belinggawa apa-apa, tekaning Madinah kelambi sowek KB apa, perlu ganti kelambi. Ternyata tidak ada satupun baju sahabat Ansor, ya, tidak ada satupun pakaian orang Islam sing pas dinggo kanggo sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, sing pas siji mung klambiye Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham belum maksudnya? Maka ketika dia meninggal dunia, Rasulullah lepaskan gamisnya. Dia dulu pernah memberi gamis pada pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, dan cuma gamis dia satu-satunya yang pas untuk tubuh Abbas bin Abdul Muttalib. Masya Allah, mukafaah, balas jasa. Makanya ayo hati dilembuti, Kang. Coba Imam Ghazali bagaimana mengatakan bahwa semua manusia yang sekarang ini hidup itu semuanya punya potensi yang sama. Iya atau tidak? Kalian yang sekarang beriman punya potensi kufur atau tidak besok? Punya potensi kufur atau tidak? Jawab. Punya. Tidak ada yang menjamin. Bahkan apalagi mendekati kiamat, Rasulullah menyatakan dalam satu hadis bahwa di antara fitnah yang terjadi sebelum kiamat itu, banyaknya orang yang pagi keadaannya masih mukmin, sore sudah kafir. Iya kan? Sore mukmin, pagi sudah kafir. Sama
Seperti tidak ada jaminan orang yang sekarang kafir kalau kemudian besok pagi dapat hidayah. Paham le maksudnya? Mangkane wong iku aja nemen. Paham yo? Paham le maksudnya? Coba Kanjeng Nabi berulang kali di Quran, inna ma'alikal balak, sudah Muhammad, tugasmu cuma menyampaikan yang benar seperti apa. Tidak perlu kau paksakan. Hidayah ada di tangan Allah. Tugasmu cuma menyampaikan baik secara lisan atau melalui contoh keteladanan. Cuma itu. Paham ya? No. Makanya tetap kita jaluk karo Gusti Allah. Allahumma khtim li bi husnil khotimah. Minta agar kita mendapatkan husnul khotimah. Itu kenapa? Karena tidak ada jaminan. Potensi kita dengan mereka sama, punya potensi yang sama. Kalau orang yang sekarang muslim itu dipastikan dia sampai mati bisa tetap membawa Islam, tentu di dalam Al-Quran tidak ada ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa sampai ada perintah wala tamutunna illa wa antum muslimun? Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena apa? Selama kita masih hidup, kita punya potensi terpeleset di dalam kekufuran. Makanya aja sombong, aja ilok mentang-mentang. Kunci kadang-kadang perang sae, kapan wis pakaiane Islami, ngomongnya akhi ukhti. Iya, wis swarga beli burung anak. Sing ora mekonon ora swarga, ya Rob. Dah ada. Kita itu sama. Saling mengingatkan, saling tawasobil haqi tawasobis sobri, saling mendoakan. Coba. Kalimat yang paling saya tercengang ketika saya membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu adalah apa? Ungkapan Nabi kepada sahabat Umar. Itu ungkapan Nabi. Apa jari Kanjeng Nabi? Lau a'lamu. Lau a'lamu anni in zidtu ala sab'in ghufira lahu lazidtu. Kalau saja saya tahu apabila saya beristighfar lebih dari 70, itu menyebabkan dia diampuni, saya akan istighfar lebih dari 70. Rahmat loh Kanjeng Nabi loh. Paham ya maksudnya? Ya Rob. Kun. Mana tetep ana wong diajak sing durung bagus diajak bagus. No, sing wis bagus, ayo bareng-bareng saling menguatkan agar bisa istiqomah di dalam kebaikan. Syukur-syukur bisa meningkat lebih baik. Sebab selama masih ada nyawa, selama kita masih bisa dikatakan hidup, maka potensi itu semuanya terbuka, termasuk orang munafik sekalipun yang dalam perjalanan hidupnya mencapai puncak yang paling kotor, puncak yang paling jahat, akhbasul kufur. Ketika mereka bertaubat, Allah tetap terima taubat mereka. Faulaika ma'al mu'minin. Paham yo? Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan berikan orang-orang yang beriman pahala yang besar. Di akhirat tentunya surga. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Apa yang Allah lakukan dengan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Artinya apa manfaat yang didapatkan oleh Allah? Apa perlunya Allah menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Paham tidak maksudnya? Tidak ada perlunya. Wong kalian itu mendapatkan siksa karena kalian kufur. Kalian mendapatkan siksa karena kalian tidak bersyukur. Jadi kalau kalian bersyukur dan beriman, apa perlunya Allah menyiksa kalian? Paham tidak? Maka ini istifham pertanyaan. Tapi kata Imam Suyuti maknanya nafi, Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman.
beriman. Jadi nyata nih, uang kok oli siksa, iku karena ora syukur. Aku iki, uang pada dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tolong diartikan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa sampai bangsa itu merubah sendiri nasibnya. Jadi kapan apa jari bangsa Gusti Allah nonton bae toplok. Iya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa sampai bangsa itu merubahnya sendiri. Berarti Gusti Allah nonton saja. Ini banyak yang salah. Ayat ini berbicara tentang nikmat yang berubah menjadi siksa. Coba uang kapan nafsiri Quran ku ana tahapan-tahapannya. Selama Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan Al-Quran, maka ini fid darajatil ulya. Tafsirul Quran bil Quran. Yang kedua, tafsirul Quran bil hadis. Itu yang kemudian disebut dengan tafsir birriwayah. Ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu punya hubungan erat dengan ayat zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi artinya ketika kenikmatan ini berubah menjadi musibah, itu faktornya karena mereka yang mendapatkan nikmat itu tidak mau bersyukur. Itu paham le maksudnya? Paham le maksudnya? Jadi orang itu kalau mendapatkan nikmat kemudian tidak disyukuri nikmat itu, maka nikmat ini akan berubah menjadi bencana. Nikmat ini akan berubah menjadi musibah. Makanya apa baik disyukuri. Kapan disyukuri bakal ditambah. Ki uang rezeki ki kadang-kadang bakal wis seret toli terus-terusnya tambah seret ake-ake. Titeni ya. Sementara ini kan kita pikirannya kapan rezekiku urusannya duit baik. Padahal rezeki berupa uang itu adalah rezeki yang paling kecil, yang paling rendah. Ada masih banyak rezeki yang lain yang tingkatannya jauh lebih berharga dari sekedar uang. Apa? Sehat, anak yang soleh solihah, istri yang patuh, keluarga yang bahagia, semua rezeki. Dicontohkan masalah duit pe kadang-kadang. Ana uang ki. Mekaya dinakian oli 50.000, toling gelendeng saya 50.000. Yakin si kurang. Cukup gak kudu dicukup-cukup nang. Insya Allah kikiye kurang zong 50.000 oli. Karena dia tidak bersyukur. Uang kapan beli syukur, oli nikmat akan berubah menjadi musibah, akan berubah menjadi siksa. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sebetulnya kadang usaha kita itu sulit berkembang, itu faktornya saya perhatikan itu karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat. Wis titik. Bro, ayo mawas diri, koreksi diri, direnungi. Arepan sing dagang, arepan sing bisnis, arepan sing apa bro? Kenapa usaha kita itu tidak meningkat? Seng bengen mekenen baik, malah tambah sudah. Oh ternyata iya, unggal dina orai lokan alhamdulillah.
lillah. Uang kapan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang menjadikan usaha kita enggak jadi berkembang. Kita sendiri yang membuat kenapa usaha kita kok bertambah hari, tambah berkurang omsetnya, karena kita tidak pernah mensyukuri. Coba seandainya 50.000 hari ini alhamdulillah. Jangan dilihat nominal 50.000-nya. Ini adalah rizki yang Allah catat untukku dan keluargaku hari ini. Coba, Masya Allah, coba. Delengan yang rezeki sing ana ning tangani kita, manjing ning kantongi kita, kuseng sapa sih lamun dudu sing Gusti Allah. Paham li maksudnya? Astagfirullahaladzim. Ya Rabb. Maka yakin 50.000 ini bukan hanya cukup, tapi akan membawa keberkahan dalam rumah tangga. Tenang, adem, anaknya ngaji gelis bisa, nurut, berkah itu rizki. Jadi rizki ku ana loro Kang, ana rizki hissiyah, rezeki sing katon mata, ana rizki maknawi. Berkah itu termasuk dari rizki maknawi. Kita sering loh ketemu dengan orang, Masya Allah, saya pernah cerita, saya pernah punya kenalan itu. Krim pencuci muka belo sebotol regane 3 juta coba. Bayangkan. Setiap pergantian tren, pergantian mode selalu mengikuti. Penampilan selalu trending. Masya Allah. Tapi di deleng gak ada berkah. Kurang baik. Banyak orang yang penghasilannya ratusan ribu, mungkin jutaan, tapi ternyata hutangnya di bank jauh lebih besar. Alhamdulillah saya ketewu beli di hutang karo wong coba. Ya Rob. Ini syukur karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sok kita gelem syukuran. La in syakartum la azidannakum. Maka sebagian ulama menafsiri wa kanallahu syakiran itu artinya sedikit amal yang kau persembahkan pada Allah, Allah akan beri balasan yang besar. Maknanya syukur. Jadi sedikit akan berkembang menjadi besar. Baik besar kuantitas maupun besar kualitas. Mungkin nominal kita pertumbuhannya, peningkatannya tidak begitu kentara. Kini saya ketewu, kikia saya ketewu maning, kikia paling saya ket 5.000, kikia maning mung 20.000 misalnya. Tapi berkahnya itu luar biasa. Bisa ngalah-ngalahi sing 500.000. Syukur. Ning masalah apa baik? Syukuran. Sebab janji Gusti Allah la in syakartum la azidannakum. Kadang-kadang kita beli syukur duwe anak. Ya Allah diseneni boyo sira aku kaya konon temen anu lah kesyukure duwe anak. Coba bayangkan yang punya anak ini kesempatan. Kalaupun anakmu sekarang itu belum menurut sama kamu, ini kesempatan bagaimana kamu disediakan lapangan oleh Allah mendapatkan kesempatan pahala mendidik anak. Betapa orang yang sudah 20 tahun rumah tangga dia tidak punya anak, nangisnya kayak apa pengen duwe anak. Subhanallah. Luar biasa kan? Sampai ning siji kitab diterangkan ketika para orang tua mendidik anak sampai pendidikannya tidak berhasil, apakah percuma? Tidak. Dia dapat pahala seperti yang didapat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Karena anak-anaknya Nabi Nuh sing beli nurut sampai tahun yang mati. Paham li maksudnya? Subhanallah. Di elmoni makanya kabeh. Ketemu kabeh, lega kabeh akhirnya. Iya, urip kula kasih belenak. Semua yang ditetapkan oleh Allah itu tergantung bagaimana kita menyikapi dan mengolah, semuanya terasa indah. Maka orang-orang sufi mengatakan laisa fil imkan abda' mimmakan. Tidak ada yang lebih indah kecuali
yang terjadi ini. Karena semua adalah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ana wong geger pengen rabi. Duwe rabi siji beli bisa syukuran gelendeng bae je. Yakin ora bakal bisa rabi maning. Paham le maksudnya? Coba duwe rabi siji syukuran alhamdulillah. Iya, kebayang tanggai kita pengen rabi wani ngeden beli rabi-rabi. Iya, kita semene alhamdulillah dipari. Dia pandai bersyukur, insya Allah la azidannakum. Lo kadang-kadang kepengen rabian nambah rabi siji bae ora bisa disyukuri, malah sing ana ya belaratan di karuan. Paham yo? Wis kuncinya. Ini syukur. La wa kana Allahu syakiran alima. Loh, makane wong kapan pengen ora kenang siksaane Allah, pandai-pandailah bersyukur yang dibangun di atas pondasi iman. Bukan tentang banyaknya apa yang kita lakukan, karena Allah itu bersifat syakir. Bahkan di dalam ayat lain Allah itu syakur. Syakur itu artinya yang memberikan balasan lebih dari amal yang cuma sedikit. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.